Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan Ustazah Ana ya. Hari ini kita belajar kembali setelah kemarin 2 hari kita sempat libur untuk merayakan untuk merayakan tahun baru Islam ya, tahun baru Hijriah. Sebagai seorang muslim, kita selayaknya harus menyambut dengan penuh kebahagiaan dan dengan motivasi bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke anak-anak ya, hari ini sudah siap ya untuk belajar ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak bisa disiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, buku paketnya bisa dibuka dan memperhatikan video ini ya. Kita simak dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa diharapkan mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Anak-anak sudah paham ya apa itu habitat? Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Itu disebut habitat. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Nah, berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Nah, 1 yaitu tentang pohon bambu. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Anak-anak sudah pernah melihat pohon bambu secara langsung ya? Banyak durinya, kemudian banyak bulu-bulu halus. Nah, yang rumahnya misalnya di belakang rumah, di dekatnya, di sekitar rumahnya ada pohon bambu, nanti bisa diamati apa betul ada bulu-bulu halusnya, atau apa betul pohon bambu itu ada duri-durinya. Bisa diamati ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu apa? Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi suatu tanaman atau tumbuhan itu ya bisa bertahan hidup jika mereka bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hydrophyte. Hydrophyte. Apa itu hydrophyte? Hydrophyte adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Hydro, ingat-ingat, hydro itu air anak-anak. Jadi hydrophyte itu tumbuhan yang hidup di air. Nah, kalian bisa mencari contohnya ya. Apa coba? Kangkung, apalagi eceng gondok, bunga teratai. Itu beberapa contoh tumbuhan air. Selanjutnya ada xerophyte. Apa itu xerophyte?
Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang. Kira-kira apa manfaatnya? Akarnya panjang untuk mencari air dan mineral. Contoh tumbuhannya apa? Tumbuhan apa yang hidup di gurun? Apa? Kaktus. Oke, betul. Contohnya yang lain lagi, lidah buaya. Jadi daunnya itu berbentuk duri, anak-anak ya. Seperti duri itu sebetulnya daun. Nah, yang tebal ini batangnya sebetulnya, bukan daun ya. Lidah buaya itu daunnya yang berbentuk duri itu. Yang tebal ini adalah batangnya. Ingat-ingat ya, xerophyt, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ini tadi ada hydrophyt, xerophyt, dan yang ketiga yaitu hygrophit. Hygrophit. Apa itu hygrophit? Hygrophit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Ini contohnya. Nah, tumbuhan apa ini, ada yang tahu? Ya betul, ini namanya tumbuhan pakis. Nah, masuk jenis paku-pakuan. Hygrophit contohnya lumut, paku-pakuan, itu hygrophit ya. Oke, saya ulangi lagi. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3. Hydrophyt, tumbuhan yang hidup di air. Xerophyt, tumbuhan yang hidup di daerah kering. Kemudian hygrophit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ini nanti bisa dibaca dari buku paketnya kalau penjelasan Ustazah terlalu cepat. Selanjutnya, nah, itu ya, untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Sekarang saatnya kalian menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, bisa membaca buku, mencari informasi dari internet, majalah, atau yang lainnya. Pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kalian amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kalian peroleh tadi untuk menambah pengetahuan. Kemudian hasilnya nanti ditulis, ada diagram berikut. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Berarti anak-anak menentukan satu contoh tumbuhan, cari informasi, habitatnya gimana, cara menyesuaikan dirinya bagaimana, ditulis dalam bentuk diagram. Ini tugas yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi sudah belajar tentang tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Lanjutannya yang kemarin, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya bacakan teksnya ya, anak-anak menyimak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Para pahlawan ya, anak-anak yang telah memperjuangkan sehingga Indonesia bisa apa? Merdeka. Nah, tokoh-tokoh pahlawan bangsa itu siapa saja? Ini kita baca sekilas ya, nanti anak-anak silahkan membaca buku paketnya. Ini adalah Bung Karno. Beliau adalah tokoh proklamator Republik Indonesia. Untuk biografi dan selengkapnya silahkan dibaca sendiri. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini juga tokoh proklamator Indonesia. Kemudian ada Ahmad Subarjo Djoyodisuryo. Ada Laksamana Tadasi Maeda. Beliau adalah seorang berkebangsaan Jepang, namun membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya adalah Sukarni.
Nanti bisa dibaca sendiri. Ibu Fatmawati ya, ini yang menjahit bendera pusaka yang pertama kali. Kemudian ada Sayuti Meli. Sayuti Meli adalah tokoh pemuda yang berperan mengetik naskah proklamasi. Nanti untuk lebih jelasnya silakan dibaca bukunya ya, Nana, buku paketnya. Berdasarkan bacaan tersebut, nanti silahkan anak-anak mengisi peta pikiran sebagai berikut. Seperti yang kemarin ya, tentang proklamasi kemerdekaan. Nanti siapa tokoh-tokohnya nanti bisa ditulis di situ. Membuat kalimat tanya dan jawabannya. Bisa dipahami ya? Oke, untuk pembelajaran 3 hari ini cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi Ustazah, bisa lewat WA ataupun telepon. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.